ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل Kita adalah menkirim syariah. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Guru-guru kita yang sama-sama kita hormati, Ustadz Salman, Ustadz Hendro, Ustadz Nazaruddin, dan guru-guru kita yang lain yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, segenap pengurus FKSMM yang berhadir pada pagi ini, kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah yang datang dari berbagai penjuru. Mudah-mudahan kedatangan kita hari ini mendatangkan kebaikan, ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak nantinya di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sudah melangkah ke bulan Safar. Muharram sudah kita lewati. Alhamdulillah, antusias bagaimana umat Islam bersuka cita memasuki Muharram kemarin, kita lihat di mana-mana cukup menggembirakan. Artinya umat Islam bangga dengan tahun barunya sendiri. Umat Islam bangga membesarkan bulan-bulan dan hari-hari istimewanya sendiri. Artinya pemahaman umat bahwa kita harus lebih membesarkan milik kita ini sudah semakin membaik dan semakin maju di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, hari ini pemahaman-pemahaman yang seolah-olah mengatakan Suro itu bulan angker, Suro itu bulan panas, bulan dukun mandiin keris, bulan orang ngerawat tuyul. Ini pelan-pelan udah mulai terkikis.
Bahkan dulu sampai orang nggak berani pesta di bulan Suro itu, sehingga Tuan Kadi kehilangan job. Sebulan beri nggak ngawin-ngawin kan. Tukang tenda pun gak wanani suntu aira ini. Alhamdulillah sekarang ini pelan-pelan sudah terkikis. Artinya umat sudah lebih memahami loh Pak Ustadz. Tapi memang masih ada loh orang-orang tua yang pahamnya kayak gitu. Sebetulnya paham mereka itu betul, cuman kita mungkin yang kurang memahami maknanya gitu. Kenapa kok sampai dulu ada pemahaman orang-orang tua itu sampai pesta pun nggak boleh? Karena umumnya nggak sekarang, nggak dulu, selalu pesta ini identik dengan maksiat. Sedangkan Muharram ini bulan haram, masuk dari salah satu arba'atun hurum. Yang perang saja pun di dalam bulan itu tidak diperbolehkan. Buat ibadah, beramal, pahala dilipat gandakan. Buat dosa pun dosanya dilipat gandakan. Biyen wong pesta ling jaipongan, yang hiburan-hiburannya mengarah ke maksiat. Lah sekarang kadang masih ada keyboard-keyboard yang berbau maksiat. Itu yang ditakutkan orang-orang tua dulu. Saking menghormati Muharram ini. Kalau orang-orang Iran, mereka memang di bulan Suro memang betul-betul mengurangi kegiatan-kegiatan sukacita. Kenapa? Karena mereka menghormati cucu Nabi Hasan dan Husain yang dibunuh di bulan Muharram itu. Maka mereka anggap ini bulan duka cita. Tapi alhamdulillah gebiar Islam di mana-mana meriah. Dan Bapak Ibu, sebenarnya kata Suro itu sendiri kan diambil dari inti di bulan Muharram itu. Adanya hari Asyura, asal kata Asyara yang artinya 10. Nah, itulah dia 10 Muharram. Sunnat kita berpuasa, disuruh kita menyantuni anak-anak yatim. Kenapa Ustadz? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Asyura hari kemenangan nabi-nabi. Diterimanya taubat Nabi Adam, maka keluarlah istighfar Nabi Adam. Apa istighfar Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Adam punya dosa, melanggar larangan Allah, makan buah kuldi. Padahal sudah dikatakan Allah yang lain nikmati dam sama istrimu Hawa, tapi yang itu jangan. Rupanya istrinya Hawa merengek-rengek ngajak Nabi Adam dekati pohon itu. Adam sebetulnya udah nggak mempan digoda iblis, tapi kena rengekan bini, goyang Pak. Makanya mama-mama ini memang bisikannya ini maut. Nek ngomong suaranya lembut, kurang lembut, tapi nek wis bentak bojone kaya wong pauk kabeh bojone digawe dhek. Inilah ngerinya mama-mama itu. Goyang, akhirnya temakanlah buah kuldi itu. Bukan lagi temakan, memang dimakan. Itu kisahnya di Quran surah Baqarah 30 terus ke bawah. Cerita yang nggak jelas yang beredar di kampung-kampung. Ngomongin Nabi Adam mangan buah kuldi keselep, nyangkut nang gulune. Makanya wong lanang eneng jendol nang gulune gede. Siti Hawa wis ketelen, makanya wis lah nggak usah dibahas lah, itu bodoh-bodoh ngerti wae. Cukup dipikir ki ojo dibayang ki. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, diterimanya taubat Nabi Adam 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh selamat kapalnya dari banjir besar juga di 10 Muharram. Kenapa? Karena umatnya nggak mau menerima dakwah, malah mengejek, menghina apa yang disampaikan Nabi Nuh. Dan yang lebih menyakitkan, anaknya pun menjadi penantang dakwah ayahnya sendiri. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan hiu. Kenapa Ustadz? Kenapa? Karena menghindari kejahatan umatnya. Akhirnya dia pergi meninggalkan umatnya. Rupanya itu kesalahan. Akhirnya ibu-ibu kapal yang dinaiki mogok, di tengah perjalanan, di tengah lautan, semua penumpang kapal sepakat
Yuk, ini pasti ada yang bawa sial ini dalam kapal ini. Coba kita undi nama-nama penumpang semua. Siapa yang pembawa sial ini? 3 kali tarik nama, kayak narik arisan. Yang keluar nama Nabi Yunus terus. Akhirnya dibuang. Ketika dibuang ke laut, Allah perintahkan ikan nun. Tolong telan itu Yunus itu. Tapi ojo dikunyah, telan ayo. Kira-kira gitulah perintah. Dikunyah yontek kan ngono. Akhirnya langsung mangap ikan nun, nyambut telan. Itulah berada dalam salah satu zulumat. Tiga kegelapan Nabi Yunus rasakan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan malam, kegelapan di dasar laut. Keluar lagi istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 hari sujud minta ampun kepada Allah. Berulang-ulang dibaca terus zikir itulah suwi-suwi wae mual. Cuman golek apotik nggak itu. Wis keliling nang laut iku kok nggak eneng betul apotik ngono, arek golek milanta apa arek golek promak nggak itu. Terakhir mual dimuntahke Nabi Yunus. Nah, itulah kejadian juga di 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api, dibakar oleh Raja Namrud juga di 10 Muharram. Kemenangan-kemenangan Nabi di hari Asyura itu. Makanya inti dari bulan Muharram Asyura, wong Jawa nyebut gini Suro. Nah, itulah bulan mulia. Nabi-nabi lepas dari berbagai cobaan ujian di 10 Muharram, maka disebut hari kemenangan nabi-nabi. Karena memang hidup ini nggak pernah lepas dari ujian cobaan, Pak. Hidup ini kan nggak selamanya mulus terus. Statis hidup ini nggak stabil, rezeki aja kadang lancar, kadang seret. Iman aja yazid wayangkus, kadang naik, kadang turun. Kalau pas bulan tua iman naik semua itu, gawanannya rek nang masjid, zikir. Wis gajian, wis imane pun mulai don iku midon, rek nang mall gawanane iku. Jadi kadang-kadang iman ini pun pengaruh juga ini situasi ekonomi. Bagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitulah hidup ini. Kadang Senin ketawa, Selasa udah nangis. Statis hidup ini, nggak stabil. Hidup kan nggak pernah lepas dari nikmat sama musibah. Antara dua ini aja nih. Dan kalau nikmat kita nggak pernah lepas, duduk ini aja nikmat kok. Di rumah sakit banyak ini hari orang duduk aja nggak sanggup. Ibu masih jelas dengar suara saya, masih jelas nengok wajah saya, itu nikmat. Ada orang punya mata, tapi matanya udah kabur. Kadang-kadang malah sampai nggak nampak. Kawan saya satu kantor, selepas bulan Syawal kemarin, pagi-pagi tiba-tiba telinga mendenging. Dibawa ke rumah sakit, rupanya sarafnya udah dicabut. Rusak sarafnya. Sekarang pakai alat pendengar. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini nikmat kita bisa datang. Mesti bisa membedakan mana yang asin, mana yang pedas, mana yang manis. Itu nikmat. Ada orang-orang saudara-saudara kita yang harus menjalani kemoterapi, kena kanker. Itu kalau udah kena kemo, rasa itu hilang di lidah. Sel-sel yang dimatikan itu bukan sel kankernya aja, semua sel yang baik pun jadi ikut mati. Saya ada keluarga, bapak ibu, rupanya dia kena, memang harus kemo. Dalam satu kali periode itu 12 kali dia kemo. Itu makan, tahu-tahu terasa pedas, tapi rasa lain nggak ada. Ini nikmat. Tapi dibalik nikmat kan hidup ini nggak lepas dari ujian. Mana ada orang hidup mulus terus, nggak ada. Dan kenapa manusia itu dihadapkan musibah, Ustaz? Satu, biar jangan sombong. Manusia ini, Pak, kalau dikasih nikmat terus, apa dia mau dapet terus, itu ujung-ujungnya kayak Fir'aun. Merasa dirinya itu apa aja yang dia mau dapet, ujung-ujungnya malah dia merasa dia paling hebat, akhirnya dia mengaku dirinya jadi Tuhan. Dan herannya Fir'aun ini orang ngetop. Hampir seluruh dunia kenal nama Fir'aun, tapi sampai sekarang belum ada saya tengok satu orang tua pun mau ngasih nama anaknya Fir'aun, belum ada.
Tarasa ustad-ustad yang tiga ini pun nggak pernah nabalkan nama anak orang Firaun. Nek eneng pun pesong juga wong tuane kayak. Kalau nikmat nih dapat terus nggak pernah dapat ujian, nggak pernah dapat musibah, ujung-ujungnya orang sombong. Makanya hidup tetap ada nikmat, ada musibah. Dan memang kita pun kan nggak ada yang berhak sombong. Sombong pun apa mau disombongkan? Kaya titipan Allah. Kalau Allah mau cabut sebentar, rumah mewah, konslet listrik, ente, ilu air. Motor mewah, mobil, lu ngonang beras tagi, ngelakkan bus, terjun lang jurang, nggak terangkat meneh motor ini. Kalau Allah mau ambil sebentar. Ibu cantik, masak indomie, meledak kompor gas, berubah ini. Bar maghrib metu medeni wong sekampung malah delok kira ini. Mau nampak cantik, beli bedak pemutih, putih tenan ngelupas kabeh kulit terakhir. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau Allah mau cabut nikmat sebentar, ganteng naik kereta ngong tekongan Medan Kriyo petuk jumbo grebak rontok untun nih orang hilang garangi ajan pun berubah aku entek kabeh. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak ada orang yang berhak sombong. Saya di sini suruh ceramah bukan karena saya yang paling pinter, enggak. Kebetulan memang kan hidup ini ada saat mendengar, ada saat menyampaikan. Ustadz-ustadz kita di depan ini tugas mereka hari ini mendengar, tugas saya nyampaikan bukan karena saya lebih hebat, enggak. Saya bisa ceramah dengan karena doa mama saya. Kalau nggak karena doa mamaku pun nggak jadi apa barangkali saya. Tapi aku YouTuber juga barangkali kan gitu. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah, nggak ada orang berhak sombong. Loh, saya bisa ceramah ini kan karena ada bapak ibu semua. Nek riko nggak eneng nang kene aku ngomong ngopoi nang ngarep iki coba. Protokol ngomong selanjutnya ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Rahul kami persilakan, namun berhubung karena kami ini harus cepat minggu Pak Ustaz, ada yang warisan, ada kerjaan lagi di rumah, kami harus pulang. Silakan ceramah di depan ambal-ambal kami dan silakan ceramah di depan kipas-kipas angin kami. Honor tidak akan kami potong, berapapun dibayar aku nggak gelem. Bu ngopo ya aku ngomong nyocot ling ngrungokke nggak eneng. Nang jopo wong padha bisi-bisi, Ustaze wis suwi kaya ngono omonge wong ya kan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup ini kadang-kadang ada nikmat, kadang-kadang ada musibah. Memang itu kemauan Allah, sunnatullah, ketentuan Allah begitu. Pak, jadi kenapa manusia itu harus diuji oleh Allah? Tadi udah saya bacakan ayatnya di Muqaddimah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak aku biarkan hambaku itu berkata, aku beriman kepada Allah, kalau belum kucoba dulu, kata Allah. Jadi cobaan itu memang maunya Allah. Nggak bisa orang aku beriman kalau belum diuji dulu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sedang ada problem, sedang ada masalah, itu bentuk kasih sayang Allah. Allah nguji kita. Untuk apa Ustaz? Pertama, supaya jangan sombong. Kedua, biar makin dekat kepada Allah. Ketiga, supaya derajat kita naik di hadapan Allah. Kalau kita lulus melewati ujian itu. Para nabi-nabi aja semua naik derajatnya karena ujian kok. Nabi Adam, ujiannya anak, Qabil bunuh saudara kandungnya Habil. Kita nengok anak di rumah gaduh aja wis melas iki bunuh. Kayak mana cobaan Nabi Adam? Nabi Nuh dia berdakwah ngajak umatnya ke jalan Allah. Kanaan malah datang anak kandungnya. Jangan kalian dengarkan cakap pembohong ini. Anaknya bu ujiannya. Kayak mana sedihnya? Udah disuruh Nabi Nuh bikin kapal, diejek orang-orang kafir. Kan orang kafir pada ngejek semua itu. Mau berlayar di mana? Padang pasir kok. Pesong gaya kapal. Dia nggak tahu nih perintah Allah. Cukup? Enggak puas Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rupanya nggak cuma ngejek, malah orang itu kalau kebelet naik ke atas kapal Nuh itu udah siap dibikin WC umum. Wenek wong kewelet munggah mendhuwur jongkok entuk rong telung tumpuk lunga. Lah suwi-suwi kok makin oke sekampung ngisingin nang kono. Sampai hampir penuh kapal itu.
beratnya cobaan Nabi Nuh. Sampai satu hari ada orang lumpuh buta, wis stroke, motone buta, kepingin ngeseng juga nang kono, kementus. Terakhir ini dituntun sama orang munggah mundur. Bobiye rupanya bapak ibu wis bar arek ngadeg, rupanya nyekel tiang kepleset kecebur nang aku mau ngono. Ya kelelep dadapan deh. Rupanya minggir entuk munggah midun motone melek. Iso ndelok, sikile iso mlaku. Mari. Petuk uang lho kok iso mlaku, Kang? Kok malah iso ndelok ya? Iya, nang ndi? Ae nang kapal lagi. Oke, arep njiku omong ngene. Terakhir yo geger padha teko ling sakit-sakit yo nggawa entuk-entuk serantang nggawa bali. Sakit-sakit segala macam penyakit lalane ku mari kehendak Allah. Amit cerita sak tinggal kerak-kerake pun diresiki wong. Akhirnya bersih lagi kapal itu. Enggak perlu Nabi Nuh yang bersihkan. Itulah cara Allah itu. Datang banjir. Naik semua serba sepasang, termasuk binatang-binatang sepasang naik bersama Nabi Nuh dengan pengikutnya. Udah mau berlayar, Nuh nanya, anakku mana? Kan'an. Rupanya anaknya duduk kumpul sama orang-orang kafir. Hujan sudah mulai datang, gemuruh di mana-mana. Anaknya diajak, enggak ayah, aku enggak mau ikut sama kau. Biarkan dah, pergilah kau, tinggalkan aku. Jalan Nabi Nuh, kapalnya mulai berlayar. Nah, Allah lagi marah, nak, sini, ayo ikut sama ayah. Tidak ya, nanti kalau banjir kau mau kemana? Ayah, aku nanti naik ke atas gunung itu. Akhirnya hujan lebat, gak berhenti 40 hari 40 malam. Berenang anaknya Kan'an berusaha ngejar naik ke gunung. Di depan Nabi Nuh, anaknya tewas tenggelam dalam banjir itu. Kayak mana sedihnya Nabi Nuh. Ujian juga. Nabi Lut, istrinya pula ujian. Pelaku maksiat, lesbian, suka sesama jenis, homoseks di awal keberadaan bumi Allah yang paling parah zaman Nabi Lut. Homo, lesbian. Menentang kodrat Allah. Kodrat Allah kita lahir ini kenapa? Karena nenek moyang kita kan Adam sama Hawa. Kalau Adam sama Anton, mana mungkin lahir kita? Datang orang itu ditentangnya kodrat Allah itu. Marah Allah, turun hujan batu. Istrinya, coba itu. Nabi Ibrahim, ujiannya bapak kandungnya sendiri Azar, malah pembuat berhala. Raja Namrud nyembah berhala, yang bikin berhala bapaknya. Bapak ibu-ibu malah dibakar hidup-hidup karena menghancurkan berhala-berhala milik Raja Namrud itu. Diuji apa lagi? Ya Allah, 70 tahun nikah, gak punya anak. Coba Nabi Ibrahim, orang udah gendong cucu, dia gendong anak aja belum. Asal malam termenung Nabi Ibrahim. Istrinya ngomong, udahlah bang, coba aja nikah sama perempuan lain lah, daripada nanti abang termenung, aku pun jadi ikut sedih. Enggak mau aku Sarah, kalau enggak Allah yang merintahkan. Aku hanya bisa nikah lagi kalau Allah yang merintahkan. Itu jawaban Sarah. Kalau suami ibu, nggak usah ibu tawar-tawari kayak gitu. Nggak ditawari, kakian tingkah kok ada nawar-nawari. Ya udah bang, kalau mau kawin lagi, nangis lagi ibu, kok nggak ket biyen lagi ngomong deh. Aku gula kuis 600 baru ke kongkon kawin meneh, arek ngopoi meneh aku mau ngene. Nabi Ibrahim disuruh Allah cuman yang bisa merintahkan, nggak mau dia bu. Tahu-tahu datang perintah Allah. Sampaikan ke Sarah, aku disuruh Allah nikah lagi, nikah bang. Aku mau, tapi kau yang nyarikan perempuannya. Coba lah itu Nabi Ibrahim, dijaganya betul perasaan istri. Dan ini pelajaran buat bapak-bapak yang mau nikah lagi, maunya gitu pak, istri suruh nyarikan. Yang golek dewe kasus pak, kasus pasti. Gentle, ngomong api-api, dia aku mau nikah lagi, tolong carikan perempuan yang cocok untuk abang. Saya yakin nggak sampai 3 menit, bapak pasti dicarikan barang babat itu dong kan. Sehingga akhirnya Siti Sarah bilang, oh kalau abang minta aku yang carikan, nikahilah dia. Mereka punya pembantu pak.
budak namanya Siti Hajar. Siti Hajar keturunan Afrika. Wong Afrika iki kan kulitnya gurlung-rong macem ae iku. Nek gak ireng tenan niku ae modele. Siti Hajar iki modele ireng tenan. Cuman walaupun ireng, wongnya manis koyo ling ceramah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya loh, kau minta aku nikahi dia? Iya, karena Allah aku nikahi dia, dinikahi Nabi Ibrahim. Akhirnya kan dapat anak Ismail. Udah lahir Ismail, dibawa pindah ke Mekah, lah barulah Sarah akhirnya meteng juga. Jadi ada dua istri Nabi yang diuji Allah sama suaminya bertahun-tahun baru dapat anak. Sarah, ibu-ibu, itu nih hamilnya udah umur hampir 100 tahun. Satu lagi istri Nabi Zakaria, itu sudah 100 tahun lebih baru hamil. Nabi Zakaria lama juga dapat anak, Yahya bin Zakaria. Udah 100-an, ini makanya nenek-nenek ini pun hati-hatilah. Maksudnya jalan salah saat tenang. Nek turu-turu ae nek usah kagian tingkah lah wis. Umur 70-an meteng lu ngomelu pengajian FKSMM ustadz pun gila delok riko karo. Jadi ibu, semua nabi diuji. Nabi Ayub kena penyakit 18 tahun. Gatel-gatel di sekujur badan. Loh, Nabi Ayub ini kan iblis pingin nguji, dibilangnya ke Allah, ya Allah, itu Ayub itu taat sama kau lantaran dia kaya, coba habis hartanya. Karena ternak Ayub itu luar biasa banyak, ribuan ekor. Ada onta, ada kambing, ya uji aja hambaku yang namanya Ayub. Dibakar iblis kandang-kandang ternaknya, pagi habis musnah, binatang lu semua terpanggang mati. Tapi apa jawaban Nabi Ayub kepada Allah? Ya Allah, harta dari kau, harta itu titipanmu, kau yang ambil, gak ada hakku untuk menentang, gak ada hakku untuk tidak ikhlas. Aku ikhlas ya Allah. Malah makin taat kepada Allah. Oh, makin jengkel iblis. Udah kau uji hambaku namanya Ayub kan? Iyalah, lantaran masih ada anak-anaknya. Coba kalau ditinggal dia sama anak-anaknya, anaknya 9. Uji aja lah hambaku namanya Ayub. Satu hari mau makan bersama di meja, dibubui racun tuh semua makanan anak-anaknya. 9 anak Ayub mati bersama di atas satu meja. Kayak mana coba ujian Nabi Ayub? Nangis, pasti nangis. Tapi Ayub ikhlas, ya Allah, aku nggak merasa itu milikku. Yang milikku itu ya Allah, apa yang ada, semua nikmat yang kau beri kepadaku. Anak-anakku ini titipan darimu, hari ini kau ambil, aku ikhlas ya Allah. Malah makin taat. Allah, Ayub itu masih taat karena sehat. Coba kalau dia sakit, uji hambaku yang namanya Ayub, disihir iblis, gatel-gatel. Lama-lama bendol-bendol kayak cacar rapet, berair, benanah, lama-lama berulet-ulet. Istrinya 2. Istri keduanya lama-lama nggak tahan, ditinggal Nabi Ayub, tinggal Rahmah istri pertama. Maka macam mana pun pertahankanlah yang pertama itu, Pak. Tetap yang pertama itu juga memang. Itu udah teruji itu kalau yang pertama itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tinggal istri pertamanya Rahmat, demon orang sekampung. Karena ulet apa lalat-lalat berdatangan di kampung itu. Ibarat kita di kampung ada ternak, kan rame itu lalat. Gara-gara luka di tubuh Ayub ini sampai berulet-ulet itu berdatangan lalat. Diusir sama orang sekampung. Orang yang kaya, terhormat, disegani. Akhirnya diusir, betul-betul jatuh hina. Pindah ke kampung lain, datang lagi orang kampung itu ngusir, penyakit nih penyakit, bapak pindah, nanti nular. Akhirnya cari padang pasir yang sunyi, disitulah mereka dirikan tenda, mereka tinggal di situ. Makanan habis, Rahmat cari makanan ke tukang roti, mau beli roti nggak ada uang, akhirnya jual pakai gelungan rambutnya, cocangan rambutnya. Nangis Nabi Ayub. Akhirnya istrinya bilang, Rahmat, bang, abang kan Nabi, doa aja kepada Allah. Kenapa masa udah 18 tahun sakit kayak gini kita menderita, doamu kan pasti didengar Allah. Apa jawaban Nabi Ayub? Rahmah, kita dulu kaya berapa tahun? 81 tahun bang. Kita diuji Allah sakit 18 tahun. 81 tahun kita dikasih kesenangan, kekayaan. Baru 18 tahun aku sakit, kau suruh aku ngeluh kepada Allah. Aku malu, Rahmah. Nabi Ayub. Cuman karena ulet sama ulet udah nggak ada lagi daging yang dimakan, saling makan, sehingga tersisa 2 ulat yang paling besar.
Satu ulat jalan menuju ke lidah, satu ulat jalan menuju ke hati. Mau dimakan dua daging ini, disitulah Ayub berdoa, ya Allah, aku bukan nggak tahan dengan ujianmu, tapi kalau lidah ini kau ambil, kalau hati ini kau ambil, dengan apa lagi aku berzikir kepadamu, ya Allah. Jatuh dua ulet itu langsung. Ada riwayat mengatakan satu ulet berubah jadi lebah, satu ulet berubah jadi lintah. Jadi lebah lintah itu dari ulet yang menggerogoti tubuh Nabi Ayub. Dua-dua penuh manfaat. Lintah itu kan digunakan orang untuk mengobati penyakit laki-laki yang udah itu. Wong lanang sing wis ikulah pokoknya wis ono ngerti ae lah. Pokoknya wong lanang sing wow deh wis nggak alim meneh kira-kira ngono. Itu sama orang Arab, lintah itu Bu dimasukkan botol, dikorek lubang, ditimbun pakai kotoran unta. Sebulan nanti dibuka, dia jadi minyak. Minyaknya itulah yang digunakan untuk mengobati wong lanang iku mau. Sedangkan lebah, lebah semua orang tahu manfaatnya madunya. Sariawan, madu. Jerawat, madu. Naikkan stamina, madu. Pengobatan-pengobatan alternatif, pengobatan-pengobatan apa namanya itu yang sifatnya herbal banyak menggunakan madu. Bahkan ibu-ibu juga kalau ada yang terlalu gemuk pakai terapi madu Bu untuk menguruskan badan. Caranya asal ibu mau di madu, kurus itu insya Allah. Kurus, yakin kurusan. Rasulku nggak kurus meneh, kering sisen pun riko itu. Jadi Nabi Ayub ujiannya penyakit. Siapa lagi Pak Ustadz? Nabi Zakaria nunggu kehadiran anak begitu lama. Nabi Musa ujiannya bapak angkatnya sendiri Firaun. Nabi Isa ujiannya kemiskinan. Nabi Muhammad banyak kali ujiannya dakwah, dilempari orang, patah gigi, lutut berdarah, yang disiram kotoran onta lah. Ibu-ibu, semua nabi naik derajat ujian dulu. Jadi nggak ada manusia itu mau naik derajat kalau nggak ujian dulu. Jangan-jangan ini hari yang datang berapa orang? Misalnya kita bikin mungkin ada 350 orang. Jangan-jangan sekarang ini ada 350 masalah di masjid ini. Mana ada orang hidup mulus-mulus saja. Loh, saya datang ibu-ibu ke rumah saya Pak, masih muda orangnya, umur-umur 40-an, cantik orangnya. Aku kan masih bisa bedakan juga mana cantik mana enggak. Cuman wongnya rodok pendek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh ya Bu, bisa ngobrol sebentar Ustaz? Oh silakan Bu, silakan. Duduk. Ibu dari mana? Saya dari Kebun Lada Pak Ustaz. Oh, ada yang bisa dibantu Bu? Lah tahu-tahu dia nangis nanya, aku ini kurang apa sih Pak Ustadz? Kata dia, lo kok tahu-tahu nanya kurang apa? Kenal ora ini hubungan apa-pun ora. Kok tahu-tahu takok saya ini kurang apa? Tadi lo kan den pendek, aku batin gue kurang dhuwur, batin gue ngono, cuman aku nggak ngomong. Tak simpen nang jero wae gitu. Akhirnya ibu-ibu bapak-bapak dia curhat masalah suaminya, masalah iparnya, masalah mertuanya. Dia merasa dimusuhi sama keluarga suaminya. Waktu dia datang itu dia merasa berat kali beban di bahunya itu. Dia datang itu seolah-olah dia merasa berat kali cobaannya. Masalahnya dia nggak ngerti. Pas dia teko, aku punya akeh masalah nang omah. Pikir orang ustadz itu nggak punya masalah, nggak ada. Semua orang hidup pasti punya problem. Karena ujian itu memang maunya Allah. Kita yang datang hari ini, siapa yang nggak ada problem hidup? Saya tanyalah siapa yang hidupnya senang terus, mana ada. Pasti sesekali kita menangis. Mungkin ini hari ada yang lagi masalah sama suaminya, udah 3 hari nggak cakepan. Mungkin ada yang lagi masalah sama mertua, mungkin ada yang lagi problem sama ipar, mungkin ada yang lagi masalah sama tetangga, masalah batas tanah, mungkin ada yang lagi masalah sama kawan kerja, mungkin ada yang ujiannya di ekonomi, mungkin ada yang ujiannya di anak, mungkin ada yang ujiannya di istri, mungkin ada yang ujiannya sekarang lagi kena penyakit. Kalau Ayub 18 tahun gatel-gatel, mungkin Wawa itu 12 tahun asam urat gak baik-baik, mungkin ada yang masalahnya barangkali di masalah anak gak akur, dan yang paling banyak masalah mungkin lagi masalah sama Mekar.
Nggak ada orang hidup nggak pernah lepas dari masalah. Banyak sih ngomong iya mulai. Makanya bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah ujian hidup itu. Jadi ujian ini Allah kasih sama kita Pak Ustadz. Satu, tujuannya tadi udah saya sampaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, biar manusia jangan sombong. Kedua, biar makin dekat sama Allah. Allah mau ketika kita ngadepi cobaan, ujian, Allah tuh seolah-olah manggil, sini kau, sini, deket kau sama aku yang bisa menyelesaikan masalahmu. Bukan makin jauh. Tapi kan nggak sedikit orang dapat ujian malah makin jauh. Dapat ujian masalah keuangan di rumah, menyelesaikannya bukan deketi yang maha pemberi rezeki, malah makin gila main judi online-nya, judolnya. Berarti kan gagal ngadepi ujian ini. Karena di otak dia nanti menang ini, kalau menang dapat segini, kalau menang dapat segini, kalau menang dapat segini, nggak ada modal, utang dulu. Dah terakhir, hampir menang kok Siti meneh, utang meneh. Saya kawan saya, bapak ibu, dia punya akses rupanya dulu dengan orang-orang bandar judi di Kamboja yang mengendalikan judi online itu. Dia pesan sama saya, sampaikan Ustadz di dakwah-dakwah sama anak-anak kita, nggak akan ada menangnya main judi online itu, pasti kalah, pasti yang menang tetap bandar. Sampaikan Ustadz, nggak ada itu. Mereka memang pancing waktu main 500, sejuta, 2 juta, dibikinnya menang dulu di sini. Kawan udah penasaran, ujung-ujungnya mak ini 300 juta dipasang dapat 600 ini. Pas masang besar di boomnya selesai habis. Istri, suami 3 hari nggak pulang-pulang, kok larinya ke dukun. Berarti kan makin jauh dari Allah, bukan makin dekat. Padahal yang genggam hati suaminya Allah. Allah mau ketika suamimu bermasalah, mungkin lagi ada main janda pirang, misalnya ini. Allah mau dekat sama aku, yang genggam hati lakimu itu aku. Ini malah lari ke dukun. Berarti kan gagal ngadepi ujian Allah itu. Dukunnya di Gang Jati pula itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, metui dukun langkon. Kalau tolong lambah, bapak ya anak-anak wis telung dino nggak bali-bali. Dukunnya pun marah, kowe wis telung dino keter. Bang Toyib kayak telung kali poso, telung kali royo nggak bali-bali. Aku nek masalah nggak bali nggak masalah mbak. Rupanya wingi nek ling delok den boncengan karo rondo nang kampung lalang kon. Wong ayu ikhlas aku wis ireng pendek tonggek pesek elek batak pula iku. Jadi ujarmu piye maksudnya piye lah carane pendeken Bali, inget karo anake, inget karo aku bojone kowe Bali golek rambuté ben tak main gitu kok gini. Pulang sampai rumah ada sisir rambut lengket jikuk lebok ki amplop balik nang nggih dukun lali nek tunggal saomah karo mertua. Salah gowo malah rambut mertuane ling digowo dek nang dukun. Mau dikerjai dukun, terakhir mertuane ling ngintili dek rono rene. Coba kalau mintanya sama Allah, nggak akan salah alamat itu. Jadi ketika kita dihadapkan masalah, Allah mau, deket sama aku sini. Allah lagi manggil kita. Jadi orang-orang yang diuji, yang dikasih cobaan, dikasih musibah, itu pertanda Allah masih sayang. Supaya kita ingat sama dia. Yang bahaya kalau Allah udah nggak open. Buat dosa, buat maksiat, dikasih rezeki terus. Itu berarti mau dihancurkan Allah dia nanti di penghujung hidupnya. Mau dihancurkan Allah nanti di akhirat. Itulah namanya istidraj. Buat dosa tapi dapat nikmat terus. Ini malah lebih ngeri bu. Lalai dia. Nggak perlu sholat untuk terus rezeki kok. Kemudian ujian dikasih Allah ini untuk apa? Biar naik kelas. Jadi kalau hari ini lagi ada masalah, jangan ngeluh. Allah lagi mau naikkan kelas ibu. Orang anak SD mau masuk SMP aja pun ujian kok. SMP masuk SMA ujian. Masuk perguruan tinggi ujian. Orang mau masuk kerja, masuk TNI, masuk Polri, masuk PNS, ada yang nggak ujian. Jadi kalau mau naik derajat memang harus ujian.
Saya dulu kuliah kan Belarang Medan 4 tahun Bu naik kereta sampai Keling aku waktu itu. Ya udah ya disimpan aja, disimpan. Aku tahu Bapak mau ngomong memang dasar Keling, aku pun sadar siapa diriku gitu. Dulu saya KKN-nya di Pancur Batu. Lah Pancur Batu kan Bapak tahu itu daerah orang itu kan. Tinggalnya sebelum Pekan Pancur Batu itu ada simpang masuk ke kanan. Di dalam lah kami tinggal. Di simpangnya itu warung babi panggang Karu. Jadi kawan kalau nanya di mana kau tinggal Pak, itu yang pas simpang warung babi panggang itu, ngasih alamatnya pun pakai judul babi panggang. Dulu masuk ke dalam. Tinggal alhamdulillah di rumah orang Jawa. Bapak Ibu masuk ke rumah itu alhamdulillah teh wong Jawa memburi, buka pintu malah kandang babi wong nang buri. 2 bulan mau bikin skripsi nyari dosen aja pun nggak jumpa-jumpa, dosennya macam ngelak-ngelak mau minta tanda tangan. Begadang bikin skripsi, jumpa dosen pembimbing lah, dosennya kok enak aja nyoreti, ini spasinya salah nih, ini kok nggak rapi nih, dicoreti sama dia, ini catatan kakinya nggak ada, ini mana nih hurufnya kurang, ini dicoreti. Aku ngenes tenan dulu ke DN nyoreti, aku setengah mampus begadang bengi DN gur nyoreti, aku batin nih nggak dosen wis tak teke lagu batin ngono. Perbaikan lagi, sidang, waktu sidang di mop-mop dosen, akhirnya tamat alhamdulillah, wisuda banyak yang dilewati ujiannya. Itu pun waktu wisuda ngek kali saya Pak, mondar mandir 4 tahun lebih naik kereta. KKN tempatnya kayak gitu, begadang bikin skripsi, ujiannya waktu itu sidang di mop-mop, udah lulus tinggal wisuda, rupanya gur mindah kita tali itu kok kiringanan gini aja. Apa nggak aneh aku ngerasa gini, ini gur mindah kita tali kan mamaku pun iso batin ngono, mau dapatkan gelar sarjana aja ujian dulu. Bapak Ibu mau dapat predikat takwa nggak ujian, dari mana jalannya? Nggak bisa, harus ujian dulu. Nah maka ketika kita dihadapkan musibah, Allah mau kita lebih dekat kepada Dia supaya betul-betul berhasil kita melewati ujian ini. Cuman rumusnya harus paham juga. Jangan ketika musibah datang kita beranggapan itu semua ujian. Belum tentu. Ada juga yang datang musibah itu bukan ujian tapi hukuman. Ada. Yang ujian tuh yang mana Pak? Wong sholat nggak pernah tinggal, khatam Quran bolak-balik, Senin Kemis rajin, tahajud rajin, duha dikerjake, eneng masalah. Itulah ujian. Tapi nek kerjane maksiat terus mangan duit rakyat, korupsi, kerjanane judi, kerjanane si maksiat, wedoan, si jauh dari Allah, kerjanya selalu berbuat dosa, dapat musibah, tahu-tahu ngomong, aku lagi diuji Allah, diuji cocotmu itu diuji, lagi dihukum Allah. Jadi musibah itu ada yang bentuknya ujian, ada yang memang hukuman. Siapa yang dapat ujian hukuman tergantung siapa yang nerima. Umat Nabi Nuh banjir besar, itu kan hukuman. Nabi Lut umatnya ditimpa hujan batu, itu kan hukuman. Makanya ketika datang musibah, kita disuruh apa? Muhasabah, cek, baca ke dalam. Kenapa kok aku dapat musibah ini? Hidup kok bolak-balik ditokoi orang, aja bangun rumah ditokoi tukang. Dan di kulkas ditokoi karo mekanik, wis ngono nempah iki nggak siap, duit wis diciko. Jangan-jangan selama ini karena banyak yang haram yang kita ambil, Allah tarik itu semua pelan-pelan. Merenung. Makanya nek wong tua biyen numpak lirik, nabrak lobang, tiba, tekilir, adu tetap adu. Malah kadang aduin gue lagu, aduh, kan kira-kira ngono ya kan. Mana tahan, nek wong tua mbiyen ngono. Tapi sesudah adu tetap ada lanjutannya. Apalah dosaku ini? Tetap pertanyaannya ke situ.
Wong saiki numpak kereta nabrak lobang tiba, nggak eneng cerita takok apalah dosaku sing dimaki yo kades, camat, kepala dinas PU sampai sak Prabowo pun dimaki-maki nang kono. Jadi ibu, kalau orang yang betul-betul dia selalu imannya benar, dapat musibah, ya baca dulu ke dalam, dosaku apa ya? Kok aku dapat musibah terus? Oh, saya salut Pak, pernah datang orang ke rumah saya tukar pikiran, Pak Ustadz, aku 3 malam nih mimpiku jelek aja Ustadz. Takut kali aku Pak Ustadz. Lu mimpi apa Bu? Perasaan rumah itu terbakar. 3 malam kok mimpinya rumah kebakar terus. Yang tadi malam Pak Ustadz, ya Allah, aku merasa udah terjebak di kamar, tak gendong anakku, api nggak tahu lagi mau keluar dari mana, udah dikepung api kami. Waktu api itu kok makin mendekat, aku peluk anakku, Ustadz, aku jerit, ya Allah. Tahu-tahu sadar, betul Pak, aku lagi meluk anakku. Cuman 3 malam kok mimpinya itu terus, apalah maknanya itu? Ya aku nggak ngerti lah Bu, aku bilang. Orang aku bukan ahli takwil mimpi kok. Praktik dukun pun enggak, aku bilang sama dia. Ya Allah lah, wallahu a'lam, Allah yang udah gini aja lah, ibu merenung lah. Mana tahu mungkin tak ada yang haram-haram selalu dibawa ke rumah, entah yang di rumah tuh ada yang salah, entah barangkali ada janji ibu nggak tertunaikan. Coba sama bapak diskusi, ingat-ingat, mungkin ada dosa kita, Allah lagi negor. Oh gitu ya Ustadz, cobalah, mana tahu. Kalau saya nggak ngerti ngartikannya Bu, pulang. Patang dino, balik deh. Memang betul lah dapat jawabannya Pak Ustadz. Dapat Bu, iya. Saya diskusi sama bapak, merenung-renung, apalah dosanya ini? Apa Allah ini mau bakar rumah kami? Kami renung-renungkan, bisa jadi nih. Kenapa? Kami sadar Pak Ustadz sama suami, rupanya udah 7 tahun kami nyuri arus listrik di rumah. Kami kerjai meteran itu Pak Ustadz. Terakhir kami mas suami mikir, apa Allah marah ya Dek? Nanti takutnya terbakar betul rumah kita ini. Mungkin Allah lagi negor kita. Berarti kan kami 7 tahun selama ini Pak Ustadz masak di rice cooker, nasi yang kami makan hasil mencuri Pak Ustadz. Berarti selama ini kami mandi pakai air Shimizu, airnya itu naik dengan mesin pakai listrik. Berarti airnya hasil mencuri Pak Ustadz. Berarti selama ini kami ngambil air di dispenser, itu juga hasil mencuri. Berarti yang kami nikmati dari kulkas selama ini, itu semua hasil mencuri Pak Ustadz. Jadi 7 tahun lah kami ini udah mencuri di rumah kami sendiri Pak Ustadz. Akhirnya aku panggil tukang listrik, suruh bongkar semua, perbaiki. Udah, hidup yang bener aja. Kalau memang kita pakai, kita bayar tiap bulan. Gak ada lagi mimpinya Pak Ustadz. Yang salut saya, dapat dia nyari di mana dosa dia. Ini yang jarang orang lakukan ketika dapat musibah, merenung, dosaku apa? Selalu nyari kambing hitam. Di Binjai ada mantan kapolsek, opname di rumah sakit. Udah seminggu mantan-mantan anak buahnya datang, komandan sakit opname, yuk jenguk. Baik masuk, assalamualaikum Dan, waalaikumsalam. Gimana Dan? Ada kurangnya? Alhamdulillah mulailah berangsur-angsur. Apa kata dokter sakitnya Dan? Kata dokter aku kena penyakit penyempitan jantung. Udah gini aja lah Dan. Bagus ke Penang aja, ke Penang. Ini dokter sini nggak beres ini Dan. Suka-suka hati orang itu aja. Lo kalian kok bilang kayak gitu? Lo kok gampang kali bilang penyempitan jantung? Kami tengok ya, macam mana komandan dulu waktu tugas. Makan yang lemak nggak mau. Kalau kita singgah ke tukang bakso, kami makan bakso, komandan cuma minum jus. Coba, saya tengok makan santan pun komandan nggak mau. Olahraga rajin, tiap pagi jalan, kadang goes. Dah, apalagi dari mana jalannya sakit jantung? Dokter sini memang asal, orang komandan ngerokok aja pun enggak kok. Renung-renungkan memang iya, tapi kupikir-pikir wajar juga aku sakit jantung. Dari mana jalannya Dan? Tapi komandan ngerokok aja pun enggak ya, aku ngerokok memang enggak. Cuman kan kita waktu dinas kita sering nerima uang rokok, kata dia. Rupanya enggak ngerokok, nerima uang rokok bisa sakit jantung juga Pak. Cuma yang salut, dia merenung gitu, dosaku di mana gitu. Jadi ketika kita dapat musibah yang diperintahkan Allah, coba baca dirimu itu. Kenapa musibah ini menimpamu? Apakah ini memang betul ujian atau memang ini hukuman dari Allah? Ayo kita merenung. Nah Pak Ustadz, sekarang misalnya lah, setelah direnung-renungkan ternyata ujian itu
Setelah itu memang ujian lah Pak Ustadz. Kami merasa nggak ada kesalahan, dosa, tapi kok datang masalah musibah menimpa. Kami rasa ini memang ujian. Ya kalau ujian, ngadapinya pilarnya cuma satu. Apa itu Ustadz? Sabar. Karena kan tadi udah saya bilang di awal, hidup ini kan dua macam aja, nikmat sama musibah. Pilar senjatanya syukur sama sabar. Dapat nikmat, bersyukur. Dapat musibah, ya bersabar. Itulah senjatanya. Cuman sabar ini kan enak ngomongkannya Pak. Alah, nek ngomong sabar yuk. Sopo pun iso. Kena di dia belum tentu sanggup. Kawan saya anaknya kecelakaan, meninggal di tempat. Malam ke-7 saya disuruh ngasih tausiah. Saya sampaikanlah ceramah, oh semangat saya Pak waktu itu ceramahnya, berapi-api, cuman nggak berasap. Cuman waktu itu saya bilang, Bapak Ibu ya dirahmati Allah, ini ujian Allah. Kita cinta sama anak loh, tapi Allah lebih cinta. Kita sayang sama anak, Allah lebih sayang. Nggak ada kita berhak merasa memiliki, karena hakikatnya yang memiliki dia. Ini hari kita merasa belum puas berkumpul sama dia, tapi kata yang punya, udah saatnya dia aku tarik. Nggak ada jalan lain, sabar. Ketika saya di mobil aku merenung, ini lantaran kena di dia. Kalau anakku yang kejadian, rasa aku pun nggak sanggup. Sabar tuh enak ngomongkannya, ngamalkannya setengah mati. Udah 3 Jumat, Waijah nggak wirid-wirid. Ketua wirid ngomong, coba sekretaris sama bendahara nanti singgah ke rumah Waijah lah. Udah lama nggak wirid-wirid, ku dengar ada masalah. Masalahnya apa Kak? Udah kalian kesana aja. Ya nggak enak lah Kak kalau nggak tahu ceritanya. Udah kesana aja nanti tahu itu. Kasih bocoran sedikit kenapa sih Kak? Udahlah sedikit aja. Sini nama. Lakinya kawin lagi. Oh singgah ke rumah Waijah. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Kalian iya Wak. Tekon di Bali wirid nangge marni Wak. Oh iya semua iki yo. Iya. Ya Kong. Bisui ketoke Wak nggak wirid ya Wak. Neng nggak sempet lo Wak kok nangis Wak. Alah kalian kan pura-pura nggak ngerti Wak. Ini masalah apa sih Wak? Alah sak Medan Kriyo wis ngerti kabeh ceritane. Kalian pura-pura tenan Wak, kami nggak ngerti. Tapi kakangmu kawin meneh kalau rondo glugur rimbun kae. Oh cantik ikhlas aku. Sabar Wak, sabar. Iku ujian teko ling poso. Nek riko sabar, munggah derajat riko yang arep ling kuwasa. Yang penting ikhlas. Coba kita njaluk karo ling kuwasa. Kowe meneng cocotmu tak tapuk cangkemmu. Awak kok ngomong ngono, kowe iso ngomong sabar uduk bojomu ling kawin meneh. Nek bojomu sabar kowe. Oh nek den kawin meneh tak tikem Wak, mangkane. Sabar itu enak ngomongkannya, tapi berat ngamalkannya. Tapi apa kata Allah di Quran? Wa basyiris sabirin. Ku kasih kabar gembira kalau kalian sabar. Macam mana belajar ilmu sabar itu Pak Ustadz? Ya yakinkan kita memang nggak punya apa-apa, nggak punya daya apa-apa. Hidup kita dalam genggaman Allah. Semua yang terjadi di bumi ini atas kehendak Dia. Pahit, manis, baik, buruk yang datang sama kita, hakikatnya semuanya Allah dalam keputusannya nggak pernah lepas sifat Rahman Rahimnya. Dia tetap Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya ketika yang datang pahit itu juga bentuk kasih sayang Allah. Makanya dulu pernah saya ceritakan, kadang-kadang kita doa aja minta, belum tentu yang minta A yang dikasih A. Kadang minta A yang dikasih B. Macam cerita anak lajang dulu itu, yang 35 tahun umurnya Pak, kerja aja nggak mikirkan nikah. Udah 35 tahun baru sadar, naik udah karir, udah hampir manajer, aku udah kayak gini gaji besar nggak nikah pun untuk apa? Tapi orangnya taat kali Pak, 5 waktu ke masjid. Mulai sadar dia butuh nikah, asal doa digantinya doanya, ya Allah aku mohon kasihlah aku jodoh yang kaya, pinter, cantik. Kaya, pinter, cantik, itu aja doanya. 5 tahun sampai umur 40 nggak terkabul-kabul. Orang doanya berat kali. Ya abot lah, njaluk kok sing koyo, pinter, cantik, wis sempurna tenan lah iku. Nek eneng koyo ngene siji meneh aku karo Endro pun mikir kok. Cuman kan payah nyari yang sempurna betul loh. Kadang kaya, pinter, nah ini hancur.
Enek ling koyo, cantik, pau. Gur pelonga, pelongo, ketap, ketip, tau ngences. Enek juga pinter, cantik, tapi miskin. Dia minta 3-3, kaya, pinter, cantik. 5 tahun nggak terkabul. Milih-milih. Umroh ke tanah suci, doa di Raudhah, doa di Masjid Nabawi, pindah ke Mekah, doa dalam Masjidil Haram, di depan Ka'bah, Multazam, Maqam Ibrahim, Hijri Ismail, di Bukit Sofa Marwah. Dia doa-doanya, ya Allah kasihlah aku jodoh kaya, pinter, cantik. 5 bulan pulang umroh, alhamdulillah Pak, belum dapat juga. Tapi orangnya emang rajin ke masjid, 5 waktu ke masjid. Satu hari pulang sholat, naas, nasib, dikejar-kejar anjing. Nah ini kan orang tua kita dulu ngajarkan Pak, kita kalau dikejar anjing kan sebetulnya nggak boleh lari. Karena kalau orang dikejar anjing lari, mohon maaf, itu sebetulnya bodoh. Kok bodoh Pak? Coba mikirlah kita, dari manalah jalannya kita lomba lari anjing itu kita menang coba. Kalau kita bahas dari sisi manapun kita pasti kalah loh. Anjing sikile papat, kita gur loro. Wis loro asam urat tekon dilari menang coba. Jadi kejar-kejar anjing, lari sekenceng-kencengnya. Nek wong tua mbiyen kan ngajar kene dikejar anjing jongkok. Biasa anjingnya kaget, DN balik pikirnya kita jiko bendaling bahaya ke DN. Pak kalau udah jongkok diterkem juga Pak, nah itu nasib, ada bener Pak. DN melayu sak kenceng-kencengnya loh, anjing kok dijeki lomba lari, yo dikejar karo anjing, terkem, perowak betis. Terakhir nangis DN, buruk songko DN karo ling poso, ya Allah, kok tegel kali lah kok ya Allah, aku minta jodoh kaya, pinter, cantik, lo kok malah asu, lalu dikirim ya Allah. Ditolong warga, dibawa ke rumah sakit, unit gawat darurat, dokter nggak ada di tempat, yang ada perawat. Perawatnya nelpon dokter, dok ini ada orang digigit anjing. Ya udah SOP-nya aja suntikan rabies. Lemes sekali lah orangnya dok, kayaknya cemana gitu, shock itu kaget. Udah opname dulu 1 malam. Coba infus, kasih obat ini, obat ini, 1 jam lagi saya sampai. Siap dok, laksanakan semua 1 jam tenan teko dokter. Dokternya gadis tua, kaya, pinter, cantik. Ngobrol nyambung. Bariku tukar-tukaran IG, tukar-tukaran WA, terus komunikasi. 6 bulan sesudah itu nikah orang itu. Rupanya dapat jodohnya nunggu digigit anjing dulu. Tapi maknanya apa? Digigit anjing musibah, tapi ternyata musibah itu yang mendatangkan kebaikan. Nggak selamanya yang jelek itu jelek, yang jelek itu bisa jadi itulah pintu kebaikan buat kita. Mungkin kalau dia nggak digigit anjing, nggak jumpa-jumpa dia sama jodohnya itu. Cuman jangan pula yang lajang pun pulang nyari-nyari anjing, belum tentu juga. Ojo terus nyerah-nyerah anjing, kejar-kejar gini, kejar. Iku pau jenenge ngono. Karena takdir orang beda-beda, gak sama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah itulah maknanya. Artinya ujian itu memang Allah berikan sama kita. Ketika dia bentuknya memang adalah satu bentuk ujian, hadapi dengan sabar. Tapi kalau dia hukuman Pak Ustadz, sadar kita ada dosa, kita banyak dosa, ini mungkin hukuman, ya solusinya taubat. Salat sunat taubat, minta ampun kepada Allah. Allah ini ya Allah luar biasa kali, beda kali sama kita Bu. Harus ketika kita minta ampun taubat sama dia, mindset yang kita tanamkan itu di kepala kita, pasti Allah ampunkan, pasti. Kenapa? Karena yang nggak diampunkan itu cuma dosa syirik. Tapi jangan main-main taubatnya ya, nasuha, pasti. Coba kalau kita sama manusia Pak, aduh, 99 kita buat baik di kampung ini, kita belikan ambulan untuk orang kampung. Kita bantu masjid, fakir miskin tiap tahun kita bantu. Udah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada TPA tempat pengajian Quran, kita bayarkan gaji gurunya di kampung. 99 kebaikan. Sekali Bapak silap
terjadian buat dosa, ketangkep sama perempuan, 99 kebaikan tuh habis di mata orang. Itulah kalau manusia. Tapi kalau Allah 99 kita buat dosa, sekali aja kita betul-betul minta ampun, habis 99 dosa itu. Maka dekati dia. Ketika kita dapat musibah yang kita anggap hukuman, segera minta ampun kepada dia. Pasti Allah ampuni. Yang penting jangan ulangi kesalahan itu. Taubatnya nasuha, betul-betul minta ampun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini satu bentuk ujian dalam hidup. Nah, bisa dia ujian, bisa dia hukuman. Ujian dengan sabar, hukuman dengan bertobat dan makin mendekatkan diri kepada Allah. Terus ketika dapat nikmat, bersyukur. Syukur itu kayak mana, Pak? Nerima nikmat, tapi nikmatnya itu dijalankan di jalan yang dicintai yang ngasih nikmat. Makanya saya berani bilang, ini yang datang ini hari ini, kemarin dengarkan ceramah, insya Allah semuanya ini orang-orang yang di sisi Allah, orang yang bersyukur. Amin. Kalau Ustaz, jangan cari-cari muka lah. Saya udah punya muka, Pak. Ngapain saya cari-cari muka lagi? Kenapa kok saya bilang Bapak Ibu ini semua orang yang bersyukur loh? Kalau ngikutkan perasaan, ngikutkan hati, ngikutkan nafsu, habis subuh mau tidur lagi enak. Habis subuh mungkin mau ajak anak-anak ke Free Day atau kemana jalan bisa. Mau cari sarapan kemana yang paling enak, ajak keluarga bisa. Tapi Bapak Ibu tinggalkan. Kenapa? Pertama, mau ngejar silaturahmi. Kedua, mau ngejar iktikaf di masjid. Ketiga, aku mumpung masih sehat, mau dengarkan ceramah. Berarti yang datang kemarin ini semua orang yang mensyukuri nikmat sehat. Berapa pahala di sini nih? Mana sayur lagi nanti pulang? Cuman kok tadi untuk jamaah, untuk aku belum jelas juga sampai sekarang. Padahal aku siapkan juga mobil tadi Pak belakang, gue bilang buka, ini biasa kalau nggak semangka, gue bilang gitu kan. Daerah-daerah mencirim kan kalau nggak semangka, sayur-sayuran ini, saya bilang gitu. Aku udah feeling juga itu, tapi ya tengok nantilah pulang macam mana ceritanya ya kan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah inilah orang yang bersyukur. Ada rezeki, jalankan di jalan Allah. Jadi kalau ada infak keliling kita masukkan, itu tanda kita mensyukuri nikmat rezeki. Apalagi sedekah ini Allah luar biasa kali, pilar nih rupanya. Sedekah ini apa namanya ya? Hijab, dinding dari berbagai persoalan hidup. Sayyidu arzaqona bisadaqah, pancing rezekimu dengan sedekah. Jadi kalau Bapak Ibu bersedekah, Bapak Ibu itu infak, lagi mancing rezeki yang lain datang. Jadi kalau kita berinfak, sebenarnya infak itu umpan untuk ngundang rezeki yang lain. Cuman kalau mau dapat ikan kakap, mau dapat lemeduk, jurung, ya umpannya pun yang paten lah. Iki sing ditarik iwake gede arean, tapi cacingnya kurus tenang. Iwake ora selero, kur diutil-util, gak dipangan-pangan. Kadang diedarkan kota infak, kok mesti lama kali mikirnya buka dompet itu. Kadang-kadang uang di dompet itu aja udah gaduh, Bu. Gaduh, yang merah ngomong ini aku lah nih sekali nih pasti yang masuk. Aku udah lama kali nggak masuk. Yang biru bilang, merah, kau tahu diri tempatmu itu di diskotik, di kafe-kafe. Ini giliranku, kata yang biru. Yang hijau ngomong, kau lagi biru, sok paten. Tempatmu itu di mie Bangladesh, tukang bakso, mie Aceh. Ini giliranku, kata yang hijau. Yang ungu ngomong, hijau sok paten. Tempatmu di Kediri untuk beli rokok. Ini giliranku, kata yang ungu. Yang coklat bilang, ungu lagi, aku yang paling sering masuk, kata yang coklat. Merah, biru, hijau, ungu, coklat, perasaan paling pantas masuk. Padahal yang masuk yang abu-abu. Udahlah abu-abu, gambarnya megang pedang, apa nggak stres, kok tak mau nahan gini tuh. Jadi kalau mau ngundang rezeki yang lain datang, umpannya pun yang bagus, Pak. Cepek limpul Bapak Ibu keluarkan berinfak hari ini, cepek limpul keluar sampai akhirat, cepek limpul itu tetap punya Bapak. Yang 100 juta di lemari belum tentu, itu belum tentu sama kita sampai ke akhirat nanti. Dan kedua, sedekah itu apalagi Pak? Nolak bala. Coba orang tua dulu, kalau mimpinya nggak enak, perasaannya nggak enak, yang dibikin apa coba? Bubur merah putih, nasi urap,
Nek wong Jawa nasi urap iku sego urape pun paket komplit, ada telur rebusnya, ikan asinnya pakai jaket, goreng tepung kan kaya nggo jaket ngono deh. Antar-antar ke rumah-rumah, 30 rumah, 40 rumah diantarkan. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Yang menyelamatkan kita itu bukan nasi urapnya, bukan bubur merah putihnya, tapi sedekahnya. Dan satu lagi, sedekah itu manjangkan umur. Begitu Pak Ustaz? Iya, ada contohnya. Kejadian nyata kan di zaman Nabi. Rasulullah di Madinah siap sholat asar, duduk-duduk di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tiang-tiangnya waktu itu Bapak Ibu masih dari pelepah kurma, nggak ada dinding. Atapnya pun masih pakai daun kurma. Jadi karena nggak berdinding, ya di luar orang lalu lalang nampak. Nabi lagi muzakarah sama sahabat siap sholat asar, tahu-tahu nampak ada orang pencari kayu bakar. Kayunya dijunjungnya di atas kepala, dia jalan. Nabi lagi asik muzakarah, nampak pencari kayu bakar tuh Nabi terdiam. Ditengoki aja pencari kayu bakar tadi. Sahabat yang lain pun jadi ikut diam, nengoki juga. Sampai orang tuh heran, loh kenapa ini Rasulullah? Kok tahu-tahu Rasul ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat terkejut, kok innalillahi Rasul? Jibril baru kasih tahu saya, itu yang pencari kayu bakar itu jam 6 nanti dia akan berpulang ke rahmatullah, nyawanya akan dicabut. Semua sahabat merinding, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga dia husnul khotimah ya Rasulullah. Lanjut lagi ngobrol muzakarah. Tahu-tahu lewat jam 6, udah hampir setengah 7 lah, mendekati azan maghrib. Lewat meneh bawa itu. Sahabat ngeiru Rasul, ya Rasulullah coba dicek dulu WA-nya, nanti salah. Maksudnya ngomongnya jam 6, dia setengah 7 kok lewat meneh kayak wong. Polan kemari. Labbaik ya Rasulullah, saya datang ya Rasulullah. Kau dari mana? Saya jual kayu ya Rasul. Tadi waktu jual kayu ada kejadian aneh di perjalanan. Loh, kejadian apa ya Rasulullah? Entah jumpa seseorang yang kau terkesati. Ada ya Rasulullah. Apa itu? Waktu saya jalan, tiba-tiba saya lihat di pinggir jalan ada orang tua terkapar ya Rasulullah, lemah, wajahnya pucat, lemes sekali dia Rasulullah. Saya letakkan tumpukan kayu saya dekati dia. Bapak kenapa? Rupanya udah seminggu dia nggak makan ya Rasulullah. Saya keluarkan bekal saya, bontot saya suapi dia seperti nyuapi orang tua saya sendiri. Habis bontot saya, geragas juga rupanya wawa itu ya Rasulullah. Minum saya kasih sama dia, habis. Tahu-tahu wajahnya merah, segar kembali. Dia duduk, dia peluk saya, dia cium saya, dia ucapkan terima kasih, dia pergi meninggalkan saya. Saya senang kali bisa bantu dia ya Rasulullah. Terus udah selesai, saya mau lanjut perjalanan. Ketika mau saya angkat tumpukan kayu saya, tiba-tiba dari celah-celah kayu itu keluar ular berkepala hitam, pergi meninggalkan tumpukan kayu saya itu ya Rasul. Kata Rasulullah, semestinya ular itu yang mematok kepalamu hingga kau tewas, tapi karena sedekahmu kepada orang tua itu, Allah panjangkan umur. Jadi sedekah itu juga memanjangkan umur. Cuman ya panjang pun jangan panjang kali lah. 100 tahun lebih pikun, gak masalah malahan. Tingo, tahu. Jadi dosa aja sama cucu. Karena makna panjang umur itu dua Pak. Ada yang memang panjang umurnya, ada juga yang nggak terlalu panjang, tapi kebaikannya dikenang orang terus walaupun udah meninggal. Itu pun panjang umur. Kalau saya seperti yang diajarkan Nabi. Saya minta berapapun batas umur saya cuma minta ya Allah jangan kasih aku penyakit pikun, itu aja. Nabi paling takut penyakit pikun Pak. Pikun itu ciri-cirinya cemana Ustadz? Nanti ke masjid naik kereta, pulang jalan. Itu ciri-ciri pikun. Tekan oma anak takok kereta ini Pak, kereta apa? Tapi nang masjid numpak kereta mau. Astagfirullah, balik meneh. Tekan masjid Ustaz Najarudin takok lali ya Pak. Enggak, olahraga dhisik omongnya. Pikunnya pun lantam juga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya dapat nikmat, syukur. Penutup. Ini supaya gampang memahami syukur ini. Syukur ini kalau nggak pakai contoh dia agak sulit memahaminya. Gini, misalnya ini menjelang Ramadan, FKSMM rapat, diundanglah sama Ustaz Sofian mengurus-pengurus. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini kan kita mau masuk bulan Ramadan. Kira-kira apa kegiatan kita buat ya Pak? Pak, Ustadz ngaji jalan terus Pak, jangan cerita Ramadan.
Udah nggak ada masalah. Nggak bisa sebulan, seminggu, tiap minggu kita bikin sebulan 2 kali atau sebulan sekali pun jadi. Yang penting ngaji, silaturahmi, jangan putus. Cuman yang lain, setuju, minggu keberapa? Sekali aja, minggu ketiga, catet. Ada yang lain? Saya Pak, ada apa? Kita buat program macam mana Pak? Program macam mana? Kita kumpulkanlah 20.000 dari tiap jamaah itu. Loh untuk apa? Ya kita santuni anak-anak yatim, kita belikan baju barunya. Jangan anak kita hari raya baju baru, anak-anak tetangga yang yatim itu bajunya. Sedih kita Pak, itu anak-anak kita juga. Oh bagus pendapat Bapak ini. Kayak mana yang lain? Setuju, catat. Saya Pak, ada Pak. Kalau bisa kita bikin buka puasa bersama. Kenapa sekali-sekali Pak? Di rumah siapa? Ya rumah ketua lah. Ya tumpur lah aku rame raya gini. Misal. Nggak gini Pak Ustadz. Maksudnya Pak Ustadz menyediakan bukaannya aja. Nanti tenda kita tanggung sama-sama. Nanti nasi kami bawa masing-masing Pak. Kayak acara-acara punggahan itu. Oh nggak apa-apa lah kalau kayak gitu. Kayak mana yang lain? Setuju. Catet. Ada lagi yang lain? Saya Pak, ada Pak. Kalau bisa jangan 20.000 lah tadi yang untuk anak yatim itu. Paskan aja limpul, kenapa? Loh kok banyak kali Pak? Loh 50.000 kita lepas, nggak bikin kita miskin. Kita tahan pun 50.000, nggak bikin kita kaya. Setahun sekalinya. Kalau bisa jangan cuma anak yatim Pak. Kalau bisa kita belikan baju koko sarung untuk ustadz-ustadz yang selalu ceramah di mana. Nah, ini misal, contoh. Kayak mana yang lain? Setuju? Misalnya kan catet. Rupanya dibeli baju kokonya pun yang harga 700 limpul pula itu, ya Allah. Sama sarungnya cap gajah nungging, udah gak duduk lagi. Datanglah Ustadz Hendro sama Ustadz Sofyan ke rumah saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz ada sedikit amanah dari jamaah FKSMM. Ada aja Bapak ini. Iya. Apa ini Pak? Ada baju sama sarung. Ya Allah, kok baik-baik kali lah orang FKSMM. Ustadz kok nangis? Aku terharu aku Pak. Udah berapa pengajian gue isi, kok cuman FKSMM yang inget beli. Kayaknya yang lain kok belum ada gitu. Alah orang tuh cuma ngasih baju mas sarung aja kok. Bapak bilang baju mas sarung, kayak mana saya balesnya coba? Mereka nggak minta bales Pak Ustadz, mereka minta doa aja. Ya saya doakan keluarga besar FKSMM dimurahkan rezekinya oleh Allah. Oh cuamin disi baju urung dituku. Baju ibu nandi, sarung ibu nandi. Men amin. Iki contoh, urung kejadian. Terakhir saya terima baju mas sarung tadi. Entah cemana rupanya habis Idul Fitri saya lagi disuruh ngisi FKSMM. Saya teringat, saya pakailah baju yang mereka kasih biar seneng. Saya pakai baju itu sama sarungnya. Turun dari mobil ada yang bisik-bisik, Kang, kayak baju ling kita tuh kok kayak gitu. Kok tondong, aku ling tuku kok. Pas tenan karo DN yo, makanya tak pilih warnanya kong DN ireng. Lah ilahin sakit hatiku rasa. Tapi jujur lah, Bapak Ibu belikan baju, belikan sarung, dikasih ke ustadz, dikasih ke orang, dipakai ceramah, dipakai khutbah, dipakai wirid, dipakai ngaji, dipakai ke masjid. Pas dia make, di depan kita yang ngasih. Kita yang ngasih itu nengok yang kita kasih, dipakainya untuk yang baik-baik. Kira-kira perasaan kita kayak mana Bu? Itu kita. Apalagi Allah. Allah kalau ngasih nikmat, sehat, bikin ngaji, rezeki, sedekah, dikasih anak, dididik baik-baik, dikasih sehat, sholat dijaga, sunat maupun wajib. Dia yang ngasih nikmat itu pun senang. Mungkin ibu saking senengnya bapak pun ngomong, ya Allah seneng kita Kang, gelem deh nganggone iyo. Nek ngono tahun ngarep sepatu karo celonone sisen lah. Kita kalau udah seneng satu saat ada rezeki, nggak sayang kita ngasih yang lain lagi sama dia. Itu kita, apalagi Allah. Allah kalau udah seneng nengok hambanya menggunakan nikmat yang dia kasih. Itulah surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan aku tambah nikmat-nikmatku itu. Tapi kalau kau kufur, azabku pedih sekali. Mudah-mudahan iman kita diperkuat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing dan tuntun kita menjalani hidup yang keras ini. Kita menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat.
dan senantiasa sabar menghadapi ujian, dan senantiasa kembali dan bertobat kepada Allah ketika kita mendapatkan hukuman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Nah, seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa bukan makhluk luar angkasa. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV pagi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tafki, Gopi, Raju dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wat taufiqa wal hidayah wal barakah was sihhata was salamata alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratan lana ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna min syarri ba'idna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir wa la tu'assir fa inna taysir kulli asir 'alaika yasir wa yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita